Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, masyaallah muslimin wa muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, di pagi hari ini, alhamdulillah doa panjenengan ditakdir Allah Subhanahu wa taala bisa mengerjakan suatu amalan mulia, yaitu salat subuh secara berjamaah, salat yang dihadiri oleh para malaikat, yang mana kita berharap semoga ibadah salat yang sudah kita tunaikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat amal kita kelak pada yaumul qiyamah. Allahumma amin. Shalawat teriring salam juga mari kita aturkan kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah doa panjenengan semerap agama Islam. Berkat beliaulah kita mengetahui syariat-syariat Islam. Dengan itu kita berharap mudah-mudahan ketika kita di dunia belum pernah bertemu, bertatap muka langsung bersama beliau, kita berharap kepada Allah SWT semoga kita disatukan bersama Rasulullah SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma di Qur'an berkata Allah SWT, setelah kita mungkin beberapa waktu Ramadan belum bertemu, baru sekarang ya bertemu kembali dalam momentum bulan Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah, mudah-mudahan ini sudah mulai persiapan haji di antara keluarga panjenengan, kemudian tetangga kanan kiri panjenengan yang mungkin tahun ini dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dari Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Duruus Safirah fi Akhirah, perjalanan hidup manusia menuju ke akhirat. Kemarin terakhir yang kita bahas adalah masih beberapa poin tentang bab sifat ahli jannah, nas'alullah iyyahu min fadlihi. Bab sifat-sifat penduduk surga. Kemarin yang baru kita bahas di antara sifat penduduk surga adalah diantaranya yang baru kita bahas kemarin, mereka itu diantaranya adalah cepat-cepatan musalamah, ya kan, menuju surga, gak lewat, boten lewat. Itu diantara ciri sifat penghuni surga itu, nek dikekek kebaikan boten lewat, cepat-cepat bersegera. Enten panggil hayya 'alas shalah, siap-siap. Bahkan bisa dari adzan sampai ke masjid. Ini insyaallah termasuk sifat penghuni surga. Mungkin belum panjenengan termasuk. Kemudian di antara sifat-sifat kemarin, swarga itu napa diliputi dengan hal-hal yang boten menyenangkan. Gak enak. Sebaliknya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan jiwa, menyenangkan hawa nafsu. Contoh, enak-enak turu, ya kan? Enak-enak melungker, ya, di malam hari jam 3 kita waktu bagi nafsu si dereng terbiasa. Tapi kalau panjenengan sama biasa sholat dan biasa enteng, wadem-wadem, hujan riti-riti, mau ngapa melungkir agak mantap gitu kan, seperti itu. Ketika punya harta banyak, ya kan, tiap hari bekerja, ngumpul dunia, dikengken infak, mabuk itu. Nek menurut yang materialistis ya, duit 100 juta, nek dikurangi 2 juta diinfak kok, jadi 98 juta. Menurut yang kapitalis, 100 kurangi loro kali 98 juta. Tapi orang beriman boten investasi.
98 juta plus kita dulu orang juta pengen ngatus jenengan itu terus pikirannya iman itu gak bukan di dunia apa yang kita perbuat ini nyambung ke akhirat. Tapi kalau orang itu bukan mikir akhirat atau bahkan mau bilang bukan beriman kepada akhirat, bisa sudah digergem apa bukan dikeluarkan infaknya atau zakatnya. Kemudian di antara sifatnya kemarin bukan bakhil, bukan kikir, itu bukan pelit masjid nyengit, ya kan? Nah, ketika punya sesuatu dibagikan kepada tetangganya dan yang lain. Kemudian yang keempat kemarin yang sudah kita bahas, bukan syirik kepada Allah, tidak menduakan Allah dengan yang lainnya, dan juga tidak pecandu khamr. Bukan pecandu khamr. Bahasa sekarang bukan khamr apa? Hal-hal yang bisa memabukkan, di antara mungkin sekarang narkoba dan yang lainnya, bukan di zaman sama sekali. Kemarin juga kita bahas wala dayus, bukan juga dayus itu bukan orang yang membiarkan kemungkaran terjadi di rumah tangganya. Dayus itu adalah seorang muslim, seorang mukmin membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Bujuk betul oma kasih bapak di jatuh ini ya. Anak laki-lakinya ya kan auratnya terbuka dibiarkan. Pokoknya sesuatu yang ada keburukan di keluarganya dibiarkan, itu namanya dayus. Kemudian juga yang terakhir kemarin sudah kita bahas adalah di antara sifat penduduk surga dan musyamir. Musyamir itu adalah orang yang gigih berjuang menuju surga. Jenis gigih ini akan mirip dengan yang pertama tadi, gercep. Ketika ada panggilan apa, berangkat. Ada panggilan apa kebaikan, berangkat. Dia termasuk bagian dari kebaikan tersebut. Itu moral yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Insya Allah kita akan lanjutkan masih di sifat-sifat penghuni surga. Jadi kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa akhraj al-Bazzar an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Bazzar dari sahabat Ibnu Abbas meriwayatkan dan Muhammad bersabda, Inna Allaha khalaqal jannah bayda. Sesungguhnya Gusti Allah itu menciptakan surga berwarna putih. Bayda itu putih. Atasipun surga ini makhluknya Gusti Allah yang benar-benar penuh cahaya. Kemudian belum ada tetesan atau sesuatu yang tercampurkan dengan noda, dengan kemaksiatan. Betul-betul supaya benar-benar murni, suci, putih, bersih, tidak ada campur tangan hal-hal yang bukan saya seperti ini. Berikutnya wa'af Syaikhan ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan yang sahal dari sahabat bin Sa'ad As-Sa'idi beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, Maudi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Masyaallah. Maudi' itu suatu tempat sebesar cambuk. Terus pakai surga. Wonten siji tempat, ya kan? Namun sebesar cambuk itu dia kecut ya kan mesti kan tempatnya. Tempat sebesar itu tenggene surga niku luwih sae dibandingkan dunia dan seisinya. Ini Kanjeng Nabi memberikan ilustrasi kepada kula panjenengan semuanya bahwasanya kalau orang sekuler, orang yang kedunian, gak mikir akhirat, sampai mengumpulkan dunia, bahkan mungkin hartanya luar biasa kayak dihitung, saking banyaknya, tanahnya searat-arat, ya kan? Terus, namun hektaran, itu kalau di akhirat lah, gak ada apa-apa ini. Tempat kecil loh, tempat comedi ya, tempat apa canggung dibandingkan dengan dunia seisinya, itu sih saya tempat liwa atau sipun jangan sampai kalah
Makanya kalau panjenengan itu bekerja mencari dunia, ojo saya yo sampai mengorbankan akhirat. Waktunya sholat pas kerja bisa nggak? Sampai dibelang-belangin oleh duit macam-macam sehingga lupa akhirat, mengorbankan akhirat sehingga ada hak-hak Gusti Allah yang tidak ditunaikan. Jangan sampai. Padahal itu gue pecot ini sak dunia bukan sama ada jualan satu dunia itu terkalahkan dengan satu tempat untuk campur. Ini menunjukkan bahwa antara dunia akhirat ini beda sangat. Dosa apa kita tidak beramal untuk akhirat kita di dunia. Oke. Makanya di ada diterangkan ikmal di dunia kan keanakan gimana ta'isha badan wa amal akhiratika keanakan kamu tuh meskipun ini hadis ini perkataan para ulama atau qaul hikmah, perkataan hikmah ya. Bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup selama atau sebagai sewajarnya kamu kayak hewan-hewan yang tadi Pak ya. Justru kalau kita melihat ke kesahajaan makhluk Gusti Allah yang lain, contoh manuk emprit, manuk yang kecil, burung yang kecil, atau manuk kuntul, atau yang lainnya burung-burung. Ini kan mereka keluar dari sangkarnya cukup untuk makan hari mawon. Besok nyari lagi, gak kedunya. Jenengan seberapa nonton burung ngumpul lodonya itu ya, ngumpul lo cacing. Makan cacing sampai kumpul sampai luwih ya kan? Gak ada. Yang ada itu menungso. Ya kan? Sing wonten sing menungso. Sak piring kan cukup ya kan sak piring rong piring. Ngoten. Ngumpul satu piring. Ditabung sampai luwih. Nah itu menungso. Menungso. Nek kewan mboten. Sak cukupe hari itu kita selesai. Besok itu sekelumit ya, contoh-contoh bagaimana kalau tujuannya sekadarnya mawon ya kan. Kalau urusan akhirat tadi akan kamu tuh kalau masalah akhirat ibadah ya, sholat dan yang lainnya maka harus terpatri dalam jiwa kita. Besok kita meninggal dunia apa sih kalau kita sholat kita jadikan sholat itu sholat akhir kita. Kalau kita jadikan sholat akhir kita maka kita kerjakan dengan sebaik mungkin kan gitu. Masa jadikan ada orang yang ngerti besok pagi kalau ada orang yang besok meninggal dunia sholatnya ogah-ogahan betul masuk akal. Apalagi dokter mau vonis Pak umur saya kurang seminggu, umur sampai kurang seminggu kita wah bagus gak tahu gak ada satu menit yang terlewatkan melainkan pikir kepada Allah. Harta-hartanya sudah disiapkan di kain fakir miskin ini buat pesantren itu untuk yatim piatu dan yang lain sudah disiapkan semuanya. Ngerti umur kali satu minggu harus pekan. Makanya tadi pepatah atau qaul hikmah ya, kalau masalah akhirat ya maka nama ta'budu ghadan. Dia berikutnya perwajaban dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin redaksinya agak berbeda. Ini juga sama hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dari Muhammad bersabda, laqabu qausi ahadikum fil jannah khairun fima tala'at 'alaihi syamsu aw taqtabul. Sungguh jarak sebesar busur panah salah seorang di antara kalian yang mereka miliki di surga niku luwih sae dibandingkan dengan sesuatu yang disinari oleh matahari atau tenggelam. Apa sih pun coba bumi kita ini yang disinari matahari sak dunia 5 benua nih. Nah, jika dibandingkan dengan satu busur panah, satu jengkal busur panah masih luwih sae busur panah yang berada di surga. Ini
dunia, tidak ingin akhirat, maka eman dan eman. Makanya mari kita jadikan pulau panjenengan ini, gak mungkin pulau panjenengan bisa di akhirat malah kecuali melalui dunia. Makanya dunia ini hanya wasilah mawon. Wasilah atau perantara agar pulau panjenengan nyambung urip, ya, nyambung hidup, ya mau macam-macam untuk nyambung urip sebagai bekal lalu akhirat. Jangan kebalik ya kan, dolek dunia mengorbankan akhirat. Yang benar apa? Mencari akhirat dengan berwasilahkan dunia. Kamu kan kalau wajarkan is urip terus tanpa mandi betul saja. Robot mau dia kalau dicas nih apa kelas baterai ini kan gitu. Kalau wajarnya sama, gak mungkin kalau wajarnya saja menjalankan ibadah dengan saya kecuali kita disuplai dengan gizi, disuplai dengan makanan, minuman dan yang lain. Jadi para dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi saking Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau kana qatratun minal jannah ma'akum fi dunyakum halat halakum." Sekiranya ada tetesan air dari surga, niku kalian bawa bersama kalian di dalam kehidupan dunia kalian di dunia ini, halat halakum, niscaya dunia itu terasa manis, terasa indah bersama kalian. Jadi bayang itu menunjukkan kedahsyatan apa? Surga. Sekiranya tetesan setunggal saking surga niku dibawa seseorang menuju di dunia sak tetesan, sehingga satu tetesan ini bisa merubah tatanan hidup di dunia. Gak sing kesusahan, bahkan mungkin lautan sing apa? Rasanya apa laut? Air laut itu rasanya apa? Asin itu dari manis kan? Saking tahu, saking hebatnya tetesan dari surga. Seperti ini. Dan sebaliknya, walau kana qatratun minan nar ma'akum fi dunyakum khabbathatha 'alaikum. Dan sekiranya ada satu tetesan dari api neraka yang kalian bawa menuju surga dunia kalian, maka dunia kalian itu menjadi busuk, menjadi rusak oleh tetesan itu. Atas itu Masya Allah ini menggambarkan bagaimana negeri akhirat itu jika dibandingkan dengan dunia karena nomor-nomornya. Atau disebut kualitas negeri akhirat, kualitas negeri akhirat. Nek surga berarti diciprat masa tetesan mau negeri dunia, membuat dunia itu Masya Allah bisa menjadi luar biasa. Sebaliknya ketika tetesan dari neraka itu diteteskan menjadi dunia, ngalah-ngalahin apa? Bom atom ketika Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki tahun 45 itu sampai sekarang gak berfungsi. Itu baru bom atom, ya kan? Dan itu kata Pak, tontonan. Nah ini wis gak usah tontonan, sak tetes mawon. Sak tetes dari neraka, tetes ke bagian dunia ini gak berfungsi Pak. Rusak deh. Rusak semuanya. Bahkan mati semuanya penduduk dunia. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya pengaruh kualitas bobot negeri akhirat, baik yang berupa kebaikan atau keburukan. Berikutnya hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Jabir, beliau berkata dalam Muhammad bersabda, Yaqulullahu lil jannah, Gusti Allah berfirman kepada surga, kulla yaumin, pada setiap hari, thayyibi ahli, hei surga, berdandanlah kamu, berhiaslah kamu, fatasdaqu thayyiban, maka surga
Al-bardu, suatu kesejukan, kedinginan yang ditemukan manusia saat waktu sahur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kalau panjenengan perhatikan di kehidupan dunia kita 24 jam nih. Nah, isukan sejuk lagi, diisukan sejuk lah. Kalau siang, oh panas sekali. Pernah kita sampaikan di beberapa sebelumnya, siang nih, waktu duhur nih, oh panas nih. Kata Rasulullah, itu adalah hembusan sakit rokok jahanam. Jadi itu hembusannya apa? Ya, ababe rokok jahanam. Itu saat siang dari panas nih. Mungkin di sini kasih proses apa pelajaran tentang gurun pasir. Atau di tengah lautan, panas, ya kan? Karena alih-alih, ya kan seperti itu. Sama ini disampaikan oleh Nabi Muhammad, surga itu sangat sejuk. Setiap hari Gusti Allah meminta kepada surga agar surga itu bersolek berhias. Maka setiap hari dia semakin bagus, semakin indah. Dan di antara kesejukan surga yang bisa kita rasakan, kata Rasulullah, adalah rasa dingin saat waktu sahur, saat sebelum subuh. Coba kalau panjenengan, apalagi pas musim-musim dingin, ya kan? Saat sebelum subuh, itu dingin sangat. Itu juga sangat hembusan subuh, hembusan dari kita bisa rasakan kesejukannya kayak itu subuh ini. Anisnya, atisnya kayak gitu, ya kan? Ustaz berarti kan butuh kumpul terus, nampak atau mereka mulai saya, kan? Tapi kesejukannya bisa kita rasakan ketika waktu sahur. Makanya kata para ulama di sini menunjukkan keutamaan waktu sahur. Kita disuruh untuk bangun untuk ibadah. Memang berat bagi orang-orang yang belum terlatih, imannya masih tipis. Tapi kalau imannya sudah tebal, ingat surga, kenikmatannya luar biasa, yang mungkin roda-roda dingin tadi bisa dilawan. Karena dia punya target tinggi, ya kan? Alam akhirat dia ingin masuk surga yang sangat luar biasa dan luar keindahannya. Berikutnya para ulama Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Abdul Malik bin Abi Bashar, yang hadis ini dirafakkan atau disambungkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Ma min yaumin illa wal jannah wan nar yas'alan." Tidaklah tiba hari melainkan surga dan neraka ini mohon kepada Allah. Taqulul jannah, berkatalah surga, ya Rabbi, wahai Tuhanku, qad tabat thamrati, sungguh buah-buahanku telah matang. Berarti buah-buahan ini surga itu sebenarnya tinggal duduk, ya. Rodat anhari, dan sungai-sungai telah mengalir. Jangan bayangkan Pak, sungai ini kalau pulau panjenengan bayangkan sungai dengan sungai-sungai sing Tenggara Sidoarjo Pak, ya kan? Sidoarjo sungai mau ini pencemaran. Surga di sungai di surga yang seperti yang Gusti Allah di Quran di surat Muhammad itu, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak berubah. Wanhar min labanin, surga yang sungai yang terbuat dari air susu. Wanhar min asalin musaffa, sungai terbuat dari madu yang murni. Bahkan min khamrin ladzatan lisyaribin, terbuat dari khamr, minuman keras tapi enak gitu. Makanya kenapa di antara hikmah kenapa ulama jenengan diharamkan minum minuman keras, minuman yang memabukkan di dunia, agar ulama jenengan bisa meminum khamr di akhirat. Kasih kejar sak botol Pak, sungai Pak, monggo seluruh tadi bebas, ya kan gitu. Sekarang kita ditahan oleh Gusti Allah. Ojo sik, jangan minum dulu, belum saatnya. Nanti di surga monggo saat tenang pakai di sungai khamr. Makanya kata Rasulullah, sungguh telah mengalir sungai-sungai. Washtaqat ilayya awliya, dan para kekasihku telah rindu kepada
tolong segerakan ya, penghuninya agar bisa masuk kepadaku. Nah, terus setiap hari itu surga minta kepada Gusti Allah agar penghuni surga cepat menembus surga. Mungkin malah kalau panjangnya masuk kita. Dan terus surga sambut rindu kepada kita. Ayo cak, segera meleboni aku. Buah-buahan wis mateng lho. Kapan sampe ondo lagi? Kapan sampe petik? Wis mateng kabeh iki. Sungai-sungai itu sudah mengalir airnya. Boten kering. Ngalir wis boros air alirannya. Monggo senengan buah-buah renang terus monggo. Bidadari wis soleh mapan-mapan kabeh monggo jadi datang kan gitu. Ini menunjukkan agar kula panjenengan semangat. Dan sebaliknya watakuluna dan berkatalah mereka tiap hari mohon kepada Gusti Allah. Istadda hari, ya Allah, panasku sudah sangat panas. Wis panjenengan obong ewonan tahun ya Allah. Kan sudah di hadis sebelumnya neraka itu diobong, dibuangkan 1000 tahun sampai merah, diobong 1000 tahun ya, sampai memutih, ya. Diobong 1000 tahun sampai membiru, diobong 1000 tahun sampai hitam legam. Kira-kira seperti ini hadisnya. Sehingga sangat panas sekali, siap untuk dileboni oleh orang-orang kafir. Wabak dan qari, dan dasarku sangat dalam, sangat jernih sekali, sangat dalam sekali. Kemarin sudah kita bahas. Ya. Jangankan apa kedalamannya antara apa jurang di atas neraka sampai kedalamannya ini, kalau ada batu besar dijerongkok, dimasukkan, mengawang-awang, ya, ya, mengawang-awang butuh waktu 70 tahun, Pak. Ini kok baru sampai ke dasarnya. Jadi kan baik, saking jero neraka jahanam butuh waktu 70 tahun baru yang sangat besar sampai ke dalam. Wabah dan qari, sungguh dalam jauh dasar. Nah, seperti ini. Wa'aduma jamri, dan barangku sangat besar. Pulau Panjang kan kenapa? Bakar sate. Kan butuh bara ya. Kamu kayak jadikan kecuali kali elektrik kalau apa sedikit pemanas sing kali apa colokan listrik itu. Tapi kan kalau orang tradisional atau bahkan mungkin beberapa apa yang biasanya tukang sate seperti Madura dan yang lainnya kan mesti ada baranya kan. Baranya cili-cili kan. Neraka boten, aduman besar. Sangat besar neraka bara. Seperti ini. Ajil ilayya bi'ani, ya Allah tolong segerakan penduduk neraka agar masuk ke dalam. Nah, terus surga neraka itu tiap dino, tiap hari mohon kepada Gusti Allah agar penduduknya segera dimasukkan. Ini sebagai bentuk apa ya? Peringatan sekaligus motivasi kepada kula panjenengan ya, agar kula panjenengan selalu ingat bagaimana kehebatan surga ya, yang disiapkan Gusti Allah untuk orang beriman dan kedahsyatan neraka sangat apa besar siksanya yang diperuntukkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Abi Dunya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad bersabda, "Lau anna ma'an thaqala dhufurin mimma fil jannah bada la tazakhrafat lahu ma bainas samawati wal ardh." Sekiranya ada air sebesar kuku yang air ini diambil dari surga dan itu air yang nampak, sungguh hal tersebut bisa membuat
sesuatu antara langit dan bumi akan berhias. Walau ada rajulan min ahli jannah, dan sekiranya ada seseorang yang dari ahli surga, ittala'a, jadi muncul, nengok, ngincang, apa ngincang? Muncul ngincang, nengok, fabada asawirahu, dan dia menunjukkan gelang-gelangnya. Laqamasa dhaw asy-syamsi, maka sungguh akan padam namun cahaya matahari. Karena taqmusyu asy-syamsu dhaw nujum, sebagaimana matahari kalau sudah muncul maka bisa memadamkan cahaya-cahaya bintang. Niki menunjukkan kedahsyatan kehebatan penduduk surga atau surganya. Disebutkan di sini tadi, sekira ada satu tetesan air itu muncul ya di permukaan dunia ya, antara langit dan bumi, maka seluruh yang berada di langit bumi ini akan bercahaya, akan berhias seperti itu. Dan sebaliknya Pak tadi, bukan sebaliknya ya, kalau penduduk surga ini muncul dan menampakkan gelang-gelangnya dari Bapak Ibu, rojulnya laki-laki, berarti nanti bapak-bapak ya juga pakai gelang-gelang rojul itu. Sekarang kan buat gelang jam ya, jam buat biasa. Seandainya nanti ada seorang laki-laki yang membawa gelang-gelang dari surga dan gelangnya ini muncul di permukaan dunia, niku saking hebatnya gelang yang dipakai ya, maka sinar matahari yang menyinari bumi ini Pak, lenyap cahayanya, hilang cahayanya, jatuh apa-apa ya, terkalahkan dengan cahaya sinar dari gelang-gelang yang dipakai penduduk surga. Sampai diilustrasikan sebagaimana cahaya matahari ini saking kuatnya bisa mengalahkan cahaya-cahaya rembulan dan bintang-bintang. Coba kalau bayangkan ketika langit cerah ya, bintangnya bulannya luar biasa pas malam hari. Coba pas siang hari, hilang kalah dengan cahaya matahari. Oh ya gitulah bagaimana cahaya yang dimiliki orang yang penduduk surga. Ini kita tahu satu gelang apa? Derek mahkotanya, belum bajunya, masya Allah. Ini sampai mengalahkan cahaya matahari. Ini menunjukkan luar biasa. Ini agar kalau aja tambah semangat. Berikutnya hadis Imam Muslim dari sahabat Anas beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, "Yukta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah." Ya Allah, ini agar kalau aja ingat ya. Akan didatangkan satu orang tersebut an'am, orang yang paling banyak diberi nikmat oleh Allah di dunia, min ahlina, tapi dia termasuk penghuni neraka. Yaman pada hari kiamat. Atas itu seperti ini. Kalau perlu panjenengan di dunia ini atau mungkin di zaman lalu, kita cari orang yang paling sumuki, orang yang paling mendapatkan nikmat Gusti Allah di dunia yang paling banyak, tapi dia termasuk penghuni neraka. Sinten kira-kira? Korun, ya kan? Korun kan sudah dinas Gusti Allah masuk neraka. Atau Fir'aun, bahkan kaki Tuhan karena rajanya luar biasa, pasukannya banyak, hartanya melimpah. Dia termasuk orang yang paling banyak nikmatnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Didatangkan ya, fayasbahu finnari sibghah. Kemudian sungguh dia dicelupno, tahu celup? Jadi kan kalau ada sesuatu dicelupno ya, mungkin ada buah dicelupkan. Berarti kan sak celupan Pak, bukan dimasukkan terus, bukan dicelupkan Pak. Dicelup diangkat. Ini dicelupkan. Ya. Jadi dimasukkan sebentar, sak detik ditok kembali, itu sak celup. Ya. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka, itu celupan saja. Summa yuqal, kemudian ditanya, ya benar ada, wahai ada, hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika
selupan rokok itu bisa menghabiskan, ya, bisa melupakan kenikmatan demi kenikmatan orang yang paling nikmat berada di dunia. Bendino makan terus enak-enak, ya, ngombe macam-macam. Tapi dia belum rokok. Cuma satu celupan kok. Ya Allah, demi Allah, saya pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali di dunia. Baru secelupan kok menghilangkan seluruh kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Sebaliknya ini, sebaliknya sekarang didatangkan penghuni surga. Wa yu'ta bi asyaddin nasi musa fid dunya. Kemudian didatangkan manusia yang paling menderita di dunia. Min ahli jannah, tapi dia termasuk penghuni surga. Masya Allah. Kehidupannya melarat. Tiap hari kadang ketemu nasi, kadang boten. Bahkan boten itu, kadang ketemu nasi itu 2 hari sekali, bahkan seminggu sekali. Hari-harinya mobil bayi melarat boy. Gak diajari uang, ya. Tidak dianggap orang, dibully sana harus basic semua macam-macam. Gak ada kebaikan, belas baik orang yang dia rasakan di dunia. Kehidupannya merana setiap hari. Kita sih dan ya kalau macam kan begitu minum kopi buat ini orang yang orang ahli surga, tapi kehidupannya bukan nyaman. Berarti kita carilah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang mungkin di saat beliau berjuang disiksa. Contoh umpamanya adalah keluarganya Ammar bin Yasir. Masih ingat ya keluarganya Ammar bin Yasir ketika masih fase Makkah, ya kan? Ketika Kanjeng Nabi masih di Makkah, ya kan? Belum di Madinah, orang-orang yang fuqara, masakin, orang yang du'afa, lemah-lemah, para budak disiksa. Bahkan keluarganya Ammar bin Yasir ini, Ammar ini anaknya, Yasir ini bapaknya, ibunya Sumayyah, 3 orang ini disiksa agar mereka murtad, agar mereka kembali ke ajaran nenek moyang. Tapi 3 orang ini bertahan. Sumayyah, ibunya Yasir, ibunya Ammar tadi disiksa. Gak terima karena gak mau, alhamdulillah, maaf, sampai kemaluannya ditusuk pakai tombak. Saya meninggal dunia. Yasir, bapaknya Ammar, disiksa juga saya meninggal dunia. Sehingga Ammar ini melihat kedua orang tua yang meninggal dunia, gak kuat, Pak. Lesannya gak kuat, air matanya gak kuat. Orang tuanya disiksa meninggal dunia. Sehingga Ammar ini menghina agama Islam, menyanjung berhala Lata, Hubal, Uzza dan yang lainnya, dan menghina ajaran Nabi Muhammad. Tapi di dalam dadanya masih beriman. Makanya turun ayat itu, Pak. Gimana di surah An-Nahl juz 14, illa wa qalbuhum mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Terus ketika itu langsung turun ayat. Makanya ketika Rasulullah melewati mereka, Rasulullah masih dengan para sahabat yang lainnya gak bisa masih lemah. Pengikutnya belum banyak. Hanya Kanjeng Nabi memberikan motivasi kepada keluarga yang disiksa. Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Wahai keluarga Yasir, sabarlah kalian. Kalian itu termasuk penghuni surga. Bila dikerobak, disiksa, dicambuk, diberi beban batu besar di perutnya, sama ahad seperti ini. Setiap hari didatangkan orang yang kehidupan di dunia ini penuh sengsara, penuh derita, penuh siksa, seperti ini. Termasuk ahli surga nantinya. Kemudian dari mana? Fa yasbahu sidqatan fil jannah. Kemudian ketika didatangkan, dicelupkan, disuruh masuk sak detik, celup, kemudian diangkat.
dimasukkan surga sebentar, kemudian diangkat. Fayuqalu, kemudian ditanya kepada hamba tersebut, ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita ba'san qad, hal marra bika syiddatun qad, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat ketidaknyamanan sama sekali? Apakah pernah lewat padamu hal yang kamu syiddah itu sesuatu yang gak enak? Apakah pernah? Fayaqulu, maka dia menjawab, la wallahi ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Allah. Ma marra bi bu'sun qattun wa la ra'aytu shiddatan qat. Sungguh ya Allah, saya belum pernah melewati ketidaknyamanan. Sungguh saya belum pernah melihat kelaparan dan lain-lain. Wah, enak dong. Terus Bapak Ibu yang dapat Allah, sajalupan di surga bisa menghilangkan, menyirnakan hal-hal yang gak enak di dunia. Makanya kan di dunia itu ada hal yang bukan nyaman, ada yang tidak ada sesuatu yang tidak puas, keinginan yang belum terturuti dan yang lainnya. Gak usah risau, karena seluruh kesedihan, seluruh ketidakenakan, ketidaknyamanan hilang sirna, lali kabeh. Apalagi kalau belum panjenengan tiap hari tasik bisa makan 3 kali, bisa ngopi, bisa bercakra dengan keluarga dan yang lain. Insya Allah kita beda. Ini kan orang yang segak enak mawon bilang, ya Allah gak pernah, nah dunia itu enak kabeh. Gini bilangnya, di dunia itu enak semuanya. Padahal di dunia itu empok-empok disiksa sampai meninggal dunia. Tapi bilangnya itu karena kenikmatan surga tiada tara, ya kan? Gak ada bandingannya, sehingga sesuatu yang remeh-remeh di dunia itu gak ada hajinya. Nah, ini menunjukkan, masya Allah, pengen kula panjenengan, kalau seandainya kula panjenengan pernah mengalami sesuatu yang menyedihkan, ingat ini Pak, masya Allah, ingat. Ini sebagai peliput lara, sebagai motivasi seandainya BE, ya kan? Utang 500 juta, ya kan? Sedih macam-macam. Kita tuh nyalur lah, tapi ketika sedih, terlalu stres, ini ternyata nanti di akhirat itu ya, Gusti Allah menghilangkan kesetresan yang pernah dialami oleh manusia hidup di dunia, kan seperti itu. Oke, berikutnya para dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Bazzar dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fi Ramadan zayyanallahu fi kulli yawmin jannah." Setiap hari Gusti Allah niku menghiasi surganya. Summa yaqulu, kemudian beliau berfirman, "Yushiku ibadis salihun an yulqu anhum al-mu'nah wal adha wa yasbiru ilaihi." Hampir saja hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang sangat taat kepadaku, kata Allah, niku dihilangkan dari mereka kesulitan-kesulitan, dihilangkan dari mereka beban dan gangguan, dan hendaknya mereka sabar menemui. Ini menunjukkan orang. Nah, kemarin di 2 bulan yang lalu, ketika bulan Ramadan singgah datang, itu tiap hari Gusti Allah menghiasi surganya, dipoles macam-macam, maupun para malaikat menghiasi surga seperti ini, sehingga benar-benar setiap hari tambah wangi, tiap hari tambah indah, tambah megah dan yang lainnya. Dan Gusti Allah berfirman tadi, hampir saja hamba-hamba Gusti Allah ini akan masuk surga. Saking dekatnya dengan suatu. Makanya ini anjuran kula panjenengan. Kenapa saya kula panjenengan ketika di Ramadan kok ibadah ini melebihi semangat di ibadah-ibadah di luar Ramadan? Coba Bapak Ibu, kula panjenengan kita sambil berpikir, kalau kita tadabbur ini leres apa mboten? Benar apa tidak? Ketika kula panjenengan
bulan Ramadan semangat, ya kan? Karena di Ramadan Gusti Allah mempermudah surga. Sehingga semangat orang beriman itu semakin besar. Mari Ramadan kok Ramadan menurun karena tadi beda lah. Kenapa di luar Ramadan kok Ramadan menurun? Tadi pertama bulan Ramadan dengan bulan di luar Ramadan beda. Ramadan ini bulan mulia, ada kewajiban puasa, ya kan? Di luar Ramadan ada kewajiban puasa, sehingga secara fitrah menurut itu dewasa. Justru kebalik ketika di luar Ramadan semua dalam Ramadan gak semangat, gak kuat ini. Kebalik, sudah benar lah. Ramadan semua ngaji, khatam ping 2, khatam ping 3. Bahkan Imam Syafi'i khatam sudah 60 kali. Nah, kalau lanjutnya di luar Ramadan khatam sekali, terus alhamdulillah nih. Terus kenapa alasannya umat Islam ketika Ramadan semangat luar biasa? Karena Gusti Allah menghiasi surganya. Nah, menghiasi surganya, efeknya, ya, timbal baliknya berarti umat Islam semangat mengajarkan ibadah kan gitu. Jadi ada makanya di bawah. Kenapa kalau panjenengan semangat dalam Ramadan? Di bawah kalau panjenengan keluarga kita termasuk ahli suara. Semangat seperti ini. Ini baru tafsir. Ini berikutnya, ini tinggal 2 hadis malih di bab ini. Imam Baihaqi, Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Kulthum bin Iyad, beliau berkata, innahu la ya'ti 'ala sahibil jannah sa'atun illa wa huwa yazdadu sinfan minan na'im la yakunu ya'rifu. Masyaallah. Sungguh tidak berlalu bagi penduduk surga satu saat saja, 1 menit saja, 1 detik saja, melainkan dia bertambah satu jenis nikmat yang belum pernah dia ketahui. Masya Allah. Jadi kalau ada penduduk surga di lingkungan surga, setiap detik, setiap menit yang dia lalui ada nikmat baru yang dia rasakan, yang belum dia rasakan sebelumnya. Kira-kira kayak apa nih, Masya Allah, belum bisa kita bayangkan ini. Nikmatnya kopi antara seruputan pertama, seruputan kedua sampai akhir. Ini kan dunia podo ya. Sami mohon Pak. Jenengan makan satu piring kecil robo, ya kan? Masya Allah. Puluhan pertama dengan puluhan terakhir itu sama. Gak berbeda. Di surga setiap kenikmatan yang puluh panjenengan dapatkan, satu waktu berlalu itu pasti ada satu tambahan nikmat yang baru yang belum kita pernah rasakan sebelumnya. Masya Allah. Bagaimana ketika penduduk surga ini, ya, setiap hari sampai abadan berarti nikmatnya itu ada nikmat baru terus Pak. Masya Allah kan gitu. Masya Allah. Belum kita bisa rasakan, tapi kita bisa bayangkan. Ya apa caranya? Sak seruputan pertama dengan seruputan terakhir itu ada khasnya. Nah, jadi bisa bayangkan kopi ini seruputan pertama dengan seruputan terakhir ada nikmat yang beda. Oh ini keren ya Pak. Kamu kita di kopi ini sak seruputan dengan akhir sama. Bisa kita bayangkan gitu. Jenengan makan buah-buahan tadi dari surga yang sudah matang-matang tadi, antara ini buah satu dengan buah yang selanjutnya mungkin rotok-rotok beda kenikmatannya. Karena ada kenikmatan baru yang dirasakan oleh penduduk surga yang belum dia rasakan sebelumnya. Sebaliknya, wala ya'ti 'ala sahibin nar sa'atun illa wa huwa mustanqirun syai'an minal 'adzab lam yakun ya'rifu. Dan tidaklah datang kepada penduduk neraka satu waktu saja, 1 detik saja, 1 menit saja, 1 jam saja, melainkan dia akan mengingkari sesuatu jenis azab yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ya Allah, alhamdulillah. Sampai kalau
hidup neraka meskipun sehari. Wis gak enak kok Pak. Wong kula panjenengan kepanasan mau wis gak enak. Apalagi masuk neraka satu hari. Alhamdulillah jangan sampai. Sing penting kula panjenengan berharap pada Gusti Allah masuk surga meskipun dihisab ya sampai dan hisab yang ringan masuk surga. Ojo sampai ngicili neraka. Karena apa? Ketika ada penduduk neraka yang disiksa Gusti Allah, satu waktu dengan waktu berikutnya ada adab yang lain yang belum dirasakan. Berarti kan berdino adabnya sangat berat, semakin pedih dan ada tambahan siksa itu. Makanya ini antara kita berharap pada surga tadi dan juga agak takut juga kepada neraka karena siksaannya yang bertambah setiap hari. Terakhir ada dua hadis lagi ini. Hadis yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asbahani dalam kitab beliau At-Targhib dari Sidat ini. Sahabat Sidat namanya ini. Uwaisjah agak sulit baca. Uwaisjah. Qala beliau berkata, "Auhallahu ila Isa." Nah, ini berarti bukan sabda Nabi. Ini mungkin dari ahli kitab, ya mungkin dari keterangan Israiliyat. Gusti Allah pernah bersabda kepada Nabi Isa, "Ya Isa, wahai Isa, lau ra'at ainuka ma a'dadtu li ibadis shalihin la dhaba qalbuka wa zahaqat nafsuk ishtiyaqan ilaika." Wahai Isa, sekiranya kamu melihat, sekiranya matamu melihat, maksudnya Nabi Isa, mata Nabi Isa melihat apa yang saya siapkan, apa yang Gusti Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang soleh, berupa surga maksudnya, niscaya akan meleleh hatimu dan akan melayang korban jiwa meninggal dunia maksudnya, karena rindu kepadanya. Masya Allah. Jadi seandainya Gusti Allah itu memperlihatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa kan top-topnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, bisa menghidupkan orang mati. Jadi begitu. Seandainya ada ulama jenengan punya mbah beliau apa ya wajahnya, minta jenengan panggilkan Nabi Isa tolong mbah saya dihidupkan. Bahkan ada yang kubur, kita baik seperti ini tiba saya itu, habis itu tidur lagi. Jadi Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal dunia dengan izin Allah. Ingin tahu canggih bacanya? Boleh itu ketemu juga nggak? Ketemu dengan Nabi Isa. Penyakit aneh ya, di zaman Nabi Isa yang tidak bisa disembuhkan atas izin Allah, Nabi Isa bisa menyembuhkan atas izin Allah, bisa mengobati atas izin Allah. Nah itu Nabi Isa sekiranya dipertontonkan, diperlihatkan apa yang disiapkan Gusti Allah ya, berupa surga untuk hamba Allah yang soleh, Nabi Isa akan meninggal dunia, akan terbang melayang nyawa beliau karena sangat rindu terhadap surga. Jadi di antara hal-hal pemantik agar kelemahan jenengan cek boten kepincut dengan dunia dan ingat kenikmatan di surga Allah SWT. Terakhir ini hadis yang diriwayatkan oleh Hasan. Hasan ini biasanya Hasan Al-Basri ya, seorang tabi'in. Beliau berkata, "Mahullatil jannatu li ahadin mahulliyat li hadhihi ummah wa la ra'a laha asyiqan." Nah, Masya Allah, ini menunjukkan keutamaan umat Kanjeng Nabi. Mahulliyatil jannah li ahadin, tidaklah surga itu bersolek, berhias seperti berhiasnya Natan waliman khofa, dan bagi orang yang takut maqam Rabbi, keagungan Tuhannya, jannatan, dia akan mendapatkan dua surga.
kedudukan Gusti Allah, kemuliaannya Gusti Allah, maka orang tersebut akan diganjar Gusti Allah dua surga. Dua surga. Di ayat yang lain juga disebutkan wa min dunihima jannatan wa min dunihima, dan selain dua surga tadi yang disiapkan bagi orang yang takut terhadap kemuliaan Gusti Allah, ada dua surga yang lain. Nah, terus berarti ada berapa? Empat surga. Empat surga. Dan juga bayang surga itu bukan di taman tok gitu. Surga itu disebutkan di surat Al-Imran ya. Gimana wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi, seluas langit-langit dan bumi. Kan gitu. Nah, ada empat surga. Kemudian di sini juga beberapa ayat yang ayat ini menunjukkan nama-nama surga. Yang pertama di surat Shad. Jannati 'adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga-surga Aden. Mufattahatan lahumul abwab, yang mana pintu-pintunya terbuka untuk mereka. Jadi ada namanya surga Aden ya. Surga Aden. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-Kahfi, kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Ada surga Firdaus. Di ayat yang lain juga sama di surat Al-An'am ayat 127, lahum darus salami 'inda rabbihim. Darussalam ya. Rumah penuh dengan keselamatan. Kemudian di surat An-Najm ayat 15, indaha jannatul ma'wa. Surga ma'wa ya kan? Surga tempat kembali orang beriman. Yang terakhir di surat Fussilat ayat 28, lahum fiha darul khuld. Bagi mereka darul khuldi, berarti surga khuldi ya kan? Surga khuldi, bukan dua khuldi ya. Darul khuldi ya. Kalau tadi jannatul ma'wa, ini darul khuld, rumah kekekalan ya. Kekal okay. Ini berarti nama surga ada berapa lagi? Ada surga Aden, surga Firdaus, surga Naim, surga Darussalam, surga Ma'wa, surga Darul Khuldi. Ada 6 nama. Ini nama surga. Berikutnya para ulama dirahmati Allah Taala, ini ada beberapa hadis sebagai penguat dari hadis sebelumnya. Dari ayat sebelumnya. Imam Ahmad, Imam Toyalisi, Imam Baihaqi dari Abu Musa Al-Asy'ari dia berkata, Nabi Muhammad bersabda, jannat atau jannahi, Jannatul Firdaus arba'ah. Surga Firdaus itu ada 4. Jannatul Firdaus arba'ah. Surga Firdaus itu ada 4. Jannatani min dhahabin wa aniyatihima wa ma fihima. Surga Firdaus ada 4. 2 surga terbuat dari emas. Kemudian perhiasan-perhiasannya juga dari emas, dan apa yang ada di dalamnya terbuat dari emas. Emas tok lah, nggak tahu berapa karat. Kalau di dunia 24 karat, bulan poni 100 karat, belum tahu. Pokoknya surga Firdaus itu ada 4. 2 surga terbuat dari emas, semuanya dari emas, perhiasan emas, macam-macamnya dari emas. Mungkin buah-buahan tok emas. Ya seperti itu. Seperti masalah kabeh. Makanya kita ini cuma bisa bayang normal. Hakikatnya wallah kita bisa tahu kalau kita sudah masuk di dalamnya. Terus bagaimana? Wajannatan min fiddah, dan 2 surga yang lainnya tadi terbuat dari perak. Hullihima wa aniyatihima wa ma fihima. Perhiasannya juga dari perak, wadah cangkir-cangkirnya, kemudian minumannya, tempat minumannya juga
laisa bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridal kibriya ala wajhi fi jannatin adn. Gampangan tadi. Surga Firdaus itu ada 4. 2 surga terbuat dari emas, 2 surga terbuat dari perak. Semua termasuk cangkir-cangkirnya, piring-piringnya. Makanya ada hadis yang menyebutkan umat Islam ini dilarang menggunakan bejana, cangkir terbuat dari emas perak. Saya sebutkan hadisnya ini. La tashrabu fi adatin dhahabi wal fiddah. Janganlah kalian meminum gelas yang terbuat dari emas atau perak. Wala taqulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian memakan dari piring-piring yang terbuat dari emas atau perak tadi. Fa innaha lahu fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena emas perak tadi itu khusus bagi orang kafir di dunia. Jangan orang kafir makan gaya piring terbuat dari emas atau perak. Bagi yang orang kafir yang kaya ya. Wala fil akhirah atau walakum fil akhirah. Dan bagi kalian emas dan perak tadi di akhirat. Kalau panjenengan makan minumnya pakai piring plastik atau piring terbuat dari kaca ya. Nanti di akhirat Masya Allah kemuliaan bagi orang beriman mangannya kalau wadah yang terbuat dari emas atau perak seperti ini. Jadi hikmahnya. Berikutnya Imam Hakim, Imam Baihaqi dan Imam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, beliau berkata tentang ayat ini, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kedudukan Tuhannya, maka bagi mereka 2 surga. Qala jannatan min dhahabin lis-sabiqin wa jannatan min fiddatin lit-tabi'in. Berarti ada lanjutannya kan tadi. Ada 4 surga. Surga Firdaus tadi ada 4 ya, seperti itu. 2 surga terbuat dari emas lis-sabiqin bagi orang-orang yang masuk Islam duluan. As-sabiqun al-awwalun. Jadi kalau ada orang Islam yang dulu masuknya, itu masuk surga yang Firdaus yang terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Wajannatani min fiddatin lit-tabi'in. Dan 2 surga yang terbuat dari perak ini bagi orang-orang Islam yang mengikuti berikutnya. Tabi'in itu orang yang mengikuti berikutnya. Nanti kalau panjenengan termasuk sabiqin atau tabi'in lah. Ya, gak mungkin kalau panjenengan menangi zaman Nabi Muhammad kan gitu. Berarti kita di tabi'in ya kan seperti itu. Ustaz apa gak bisa kita emas? Jangan minta apa, tapi secara surga dan secara pembuatan dari emas, secara pembuatan sampai dari perak. Tapi seandainya kalau panjenengan kita emas perak, sakit Pak. Tapi tadi secara pembuatan justru tadi membuat surga pertama tadi 2 surga dari emas, 2 surga dari perak. Nah, 2 surga pertama nikitnya dari emas bagi orang-orang Islam yang duluan. Si belakangan dari perak. Tapi waduh saya ini sami saya seperti itu. Ada tambahan? Para bapak, para ibu sudah masuk. Bapak jenenge waktu hari. Sekali insyaallah ya. Jadi himbauan nanti kita bahas pada pagi hari ini bahas sedikit tentang macam-macam surga, nama-namanya dan derajat-derajatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini sebagai penyemangat dalam hidup kita dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita tidak akan bosan melakukan amal soleh. Karena amal soleh yang kita kerjakan ini sejatinya adalah untuk menentukan derajat kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.